Baik, bisa kita mulai, Pak. Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadiran Allah karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan dan tentunya juga nikmat keimanan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita ini seperti biasanya. Yang mana lebih kurang kita sudah ada libur ya 1,5 bulan dan alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya dalam mencontoh dan menteladani kehidupan serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ya baik ya ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan wawasan atau materi mengenai doa ya Pak. Ya. Nah pada malam hari ini ya judul atau tema yang akan kita sampaikan yakni mengenai syukur ya atau bab syukur. Baik, sebagai informasi tambahan untuk malam Rabu yang di Nurul Huda berapa orang Pak Dwi? Pak Dwi sama Ferdi aja kan? Ya. Oke baik ya Pak, jadi judul materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini mengenai syukur ya. Atau kalau dalam istilah umum sering diungkap dengan kalimat syukuran nanti deh. Dan bisa kita katakan istilah syukur ini salah satu terminologi yang cukup familiar dan populer di tengah-tengah kehidupan kita umat Islam. Bahkan hampir rata-rata ya setiap ustadz, setiap mubaligh atau penceramah selalu memulai ceramahnya itu dengan anjuran untuk bersyukur ya, perintah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, namun yang jadi persoalan, apa sebenarnya syukur itu bila kita tinjau dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Rasul? Atau bagaimana selama ini kita memahami istilah syukur itu sendiri? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita coba sharing dulu, Pak ya, terkait pemahaman yang selama ini ya mengenai syukur itu. Kalau dari Pak Jul sendiri gimana? Apa yang dimaksud dengan syukur lah? Berterima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ucapan terima kasih. Ya baik, jadi secara umum memang hampir sebagian besar kita memahami syukur itu adalah salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena sudah begitu banyak nikmat dan rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, ada sebuah fenomena yang cukup sering terjadi, bahkan sudah menjadi budaya dan tradisi di masyarakat kita yang kita sebut tadi dengan istilah syukuran Pak. Nah kalau kita perhatikan syukur sama syukuran itu sama atau beda? Pak Surya, kan sering tuh kita diundang acara syukuran tadi Pak. Nah syukuran itu sendiri apa selama ini dalam perspektif masyarakat kita ketika disebutkan istilah itu? Pak Yan nih diundang syukuran sama tetangga sebelah. Syukuran kalau di masyarakat lebih pada doa. Berdoa gitu. Ya, jadi salah satu bentuk tradisi ya, atau budaya kita mengundang orang ya. Ada sebuah hajat ya. Di situ ada kirim doa ya, kemudian diisi dengan makan-makan sama-sama ya. Bisa makan di tempat atau bawa pulang. Lulus ya kan, di PNS, ya. Bisa dalam bentuk misalkan rumah baru, ya. Lulus pekerjaan, jadi pegawai, masuk kampus, universitas, atau bahkan wisuda hari ini banyak ya. Masyarakat kita mengadakan yang namanya acara syukuran atau bahasa lainnya acara jamuan makan. Kalau kita memahami syukuran dalam perspektif itu, berarti siapa yang bisa bersyukur, Pak? Syukuran kan undangan makan, jamuan makan. Berarti siapa yang bisa melakukan itu? Acara syukuran itu. Ya setidaknya orang yang memiliki kelebihan rezeki. Berarti kalau orang yang susah, miskin, nggak bisa bersyukur dia.
Ya. Hanya bersyukur doa aja. Ya. Jadi walaupun terminologinya sama, ya kan, tapi ternyata ada sebuah pemahaman yang berbeda yang mau kita lihat. Yang satu istilahnya syukur, yang satu adalah syukuran. Kalau syukur itu semua orang harus melakukannya, ya kan, siapapun dia, baik orang kaya ataupun orang miskin, senang maupun susah hidupnya. Tapi kalau syukuran hanya orang-orang tertentu. Itu yang kita katakan tadi. Orang yang berada. Dan biasanya di momen-momen tertentu. Nggak setiap hari orang melakukan syukuran. Kalau setiap hari dibuat acara syukuran, tumpur juga, Pak. Ya kan? Nah, ini dia. Makanya kita ilustrasikan gambarnya begini, Pak. Ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud syukur itu sendiri? Ya, seperti biasa, poin yang pertama kita akan melihat subbab definisi ya, atau ta'rif. Jadi apa yang dimaksud dengan istilah syukur itu sendiri kalau kita tinjau secara lughat atau menurut kaidah bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan istilah syukur itu, Pak, ya, secara bahasa asal katanya syakara ya. Jadi syakara yashkuru syukron ya. Yang mana salah satu maknanya kalau kita perhatikan nanti dalam kamus bahasa Arab yakni hamidah, yang artinya adalah memuji. Nah, ini makna pertama, Pak, dari istilah syukur itu. Jadi ketika disebutkan bersyukur ya, sederhananya memberikan makna atau pengertian kita memuji Allah. Nah, kita melakukan sebuah pujian atau pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan memuji, berarti kebalikannya apa? Merendahkan, ya kan? Atau menghina, melecehkan. Atau dalam kata lainnya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah artinya sama dengan merendahkan Allah, menghina Allah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, Pak. Nah, kemudian yang kedua, secara bahasa syukur itu juga bermakna atna ya, atau sanaun, yang artinya adalah berterima kasih ya. Jadi di samping kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita juga berterima kasih. Kenapa? Karena itu yang kita pahami selama ini, sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Pak. Gak usah jauh-jauh ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja sesama manusia, kalau kita dikasih sesuatu, ya kan, apa yang kita ucapkan, Pak? Terima kasih ya, Pak, ya kan? Atau disingkat thanks ya, Pak. Jadi bentuk sebuah ungkapan kita menghargai orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nah, itu dengan manusia, Pak. Bagaimana lagi dengan Allah? Yang mana nikmatnya itu tak terhingga, kata Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, dalam ayat yang lain. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Artinya nggak bisa kita kalkulasi, Pak. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan selama ini dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi wajar dan pantas ya, bahkan wajib kita untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang ketiga, secara bahasa syukur itu bermakna diddu kafaroh, kebalikan atau lawan kata dari kafir, Pak. Nah, ini. Berarti syukur itu lawan dari kata ingkar atau menyangkal. Nah, ini dia. Jadi ketika disebutkan bersyukur kepada Allah, berarti juga mengandung makna kita tidak mengingkari Allah, kita tidak menyangkal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Nah, jadi setidaknya ada 3 makna ya, atau 3 pengertian yang dapat kita pahami dari istilah syukur ini, Pak. Jadi yang pertama maknanya memuji, yang kedua berterima kasih, dan yang ketiga adalah tidak mengingkari ya. Nah, lalu bagaimana ya penjelasan syukur itu kalau kita kaitkan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu dalilnya mari sama-sama kita perhatikan dan simak surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat 78, Pak. Mari kita perhatikan ayatnya. Surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat yang ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya. Baik, dapat semua ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu, telah melahirkanmu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'ah, tanpa memiliki ilmu sedikit pun, Pak. Jadi artinya apa? Allah ingin mengajak kita ya, untuk menyadari dan merenungi kembali hakikat kehidupan kita ini, Pak. Bahwa kita semua
yang hari ini memiliki berbagai macam talenta, potensi, ya, bahkan kehebatan yang kita anggap dalam kehidupan dunia ini, ternyata kata Allah, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kita semua berasal dari ya kondisi yang sama, kondisi yang tanpa ilmu sedikit pun, Pak. Nggak ada orang langsung lahir dia bisa memahami berbagai macam teori, Pak. Nggak ada orang langsung lahir dapat gelar jadi raja, jadi gubernur, jadi kaum intelektual. Nggak ada. Semuanya nol, tanpa ada ilmu, tidak memiliki apapun. Bahkan secara jasmani, secara fisik, kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, Pak. Bahkan selai benang pun. Lalu apa yang Allah bekali dalam kehidupan kita ini? Itu yang Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama, Allah jadikan ya dalam diri manusia yang tanpa ilmu tadi pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati ya, atau kolbu sinonimnya. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Supaya dengan 3 sarana yang Allah berikan tadi ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, akhirnya manusia itu bisa bersyukur kepada Allah ya. Perhatikan kalimatnya, Pak. Allah mengaitkan 3 sarana atau 3 indera yang ada di dalam tubuh kita sebagai alat untuk bersyukur, Pak. Jadi kita lahir ke dunia tanpa ilmu, tanpa ada wawasan dan pengetahuan sedikit pun, kemudian Allah bekali kita dengan 3 alat atau sarana tadi, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Nah, berarti sederhananya kalau kita tangkap dari maksud ayat ini, yang dimaksud syukur itu apa, Pak? Allah tidak mengaitkan syukur itu dengan harta tadi, ya kan? Tapi mengaitkan syukur itu dengan mata, dengan telinga, dan dengan hati. Nah, makanya kalau kita hubungkan dengan bab kolbu yang lalu, Pak, ya kan? Materi kita yang awal, lahum qulubul la yafqahuna biha, wa lahum a'yunul la yubsiruna biha, wa lahum adhanul la yasma'una biha. Kami kasih mereka hati atau kolbu, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Kami berikan mereka mata, kami berikan mereka telinga, tapi juga tidak mereka gunakan untuk ya melihat dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Berarti syukur itu apa? Untuk mempelajari. Ya, sederhananya berarti syukur itu bagaimana kita mempergunakan 3 sarana tadi ya untuk merespon atau menerima ajaran Allah, Pak. Nanti deh. Jadi bukan sekedar ucapan alhamdulillah, terima kasih Allah ya. Bukan sekedar sampai di situ. Jadi kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, semua manusia kata Allah fitrahnya sama. Lahir dalam keadaan bodoh, tanpa ada ilmu sama sekali. Tapi Allah bekali dengan 3 sarana tadi supaya apa? Supaya mereka bisa menerima ajaran Allah, Pak. Mereka bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka bisa mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah, dan mereka bisa memahami ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan dunia. Makanya Allah katakan penghujung ayatnya, la'allakum tashkurun. Jadi kami lengkapi mereka dengan 3 sarana tadi, supaya 3 sarana itu bisa mengantarkan mereka untuk menjadi orang yang bersyukur. Makanya setiap orang mampu dan bisa untuk bersyukur, Pak. Walaupun dia nggak punya uang, itu yang kita katakan tadi. Kalau syukuran hanya orang-orang yang memiliki harta berlebih, memiliki uang yang cukup banyak, yang bisa melakukan acara syukuran. Tapi syukur semua orang bisa. Selama apa? Selama telinganya, matanya, dan hatinya masih berfungsi dengan baik. Ya maaf katanya, sesusah-susahnya orang, 3 sarana itu pasti dia miliki nggak, Pak? Pasti, ya kan? Kecuali dia kalau sudah meninggal, sudah mati, barulah nggak berfungsi. Tapi kalau dia masih melihat, masih bisa mendengar, ya kan? Berarti masih ada potensi dia untuk bersyukur kepada Allah. Makanya wajar dalam kehidupan dunia sendiri kita perhatikan, Pak, walaupun dia buta, tapi dia masih bisa melaksanakan sholat. Walaupun dia bisu, ya kan? Walaupun dia tuli, tapi dia bisa masih membaca ayat-ayat Allah. Berarti potensi dia untuk bersyukur kepada Allah masih mampu. Nah, ini dia. Nah, kemudian dapat kita kaitkan dengan ayat berikutnya yang lebih tegas lagi untuk memberikan sebuah petunjuk dan gambaran kepada kita bahwa syukur itu adalah ketika kita mau berjalan ya, atau menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Insan ya. Surah ke-76 ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Dapat ayatnya, Pak? Ini udah pernah kita tanzilkan juga di bab insan ya. Di poin perbandingan. Inna hadainahus sabil, kata Allah. Sesungguhnya kami telah tunjuki manusia itu kepada satu jalan. Imma syakiran,
Nah, di antara manusia itu ada yang bersyukur, wa imma kafur, dan sebagian lagi kufur. Ya. Berarti syukur itu adalah ketika manusia mau berjalan di atas petunjuk Allah itu. Nah, ini dia. Nah, kalau dia nggak mau, itu yang Allah katakan imma kafur. Berarti dia mengambil sikap sebaliknya, berlaku kufur, atau menutup dirinya, menutup matanya, menutup telinganya, dan menutup hatinya dari pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua dalil ini, Pak, dapat kita ambil sebagai sebuah pedoman, ya, atau sebuah dasar bahwa syukur itu adalah bagaimana kita berupaya, ya, semaksimal mungkin untuk menjadikan ajaran Allah itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi Quran itu betul-betul dijalankan. Itulah baru dikatakan bersyukur. Nanti. Kalau cuma sekedar ucapan terima kasih, ya Allah misalkan, habis makan kenyang, alhamdulillah. Maaf katanya, preman pun bisa, Pak. Ya kan? Koruptor pun lancar itu. Ya. Tapi kalau dia makan, ya, mencegah makanan yang haram masuk ke dalam perutnya, siapa yang bisa, Pak? Ya hanya orang yang beriman tadi. Nanti dia. Apapun status sosialnya. Nanti dia. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa pengertian syukur itu adalah pujian dan terima kasih atas petunjuk yang Allah berikan. Atau dalam bahasa lainnya, berarti bersyukur itu sama dengan beriman kepada Allah, Pak. Ini dia. Baik, cukup jelas ya. Sehingga dapat kita ambil catatan tambahan, ya, bahwa yang dikatakan syukur itu adalah bagaimana kita betul-betul menghargai, ya, memuliakan dan balas budi kepada Allah, sehingga kita mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan petunjuknya. Ini dia. Berarti contohnya apa itu, Pak? Kalau kita katakan bersyukur, misalkan Allah berikan kita nikmat pekerjaan sebagai karyawan. Nah, kapan kita dikatakan bersyukur? Ya dalam konteks bekerja tadi lah. Ya kita menjalankan aturan yang telah ditentukan Allah. Ya, sederhananya kita melaksanakan pekerjaan itu secara halal dan thayyibah, ya kan? Artinya tidak melanggar dan menyelisih nilai-nilai kebenaran. Kita tidak curang, tidak menipu, tidak memanipulasi, ya kan? Berarti kita bersyukur. Karena pekerjaan itu adalah salah satu nikmat, Pak. Termasuk nikmat nggak itu? Nikmat. Karena banyak orang yang ya bisa kita katakan hari ini Nganggur. tidak memiliki pekerjaan, ya. Atau bahasa umumnya pengangguran, ya. Cuma uniknya manusia ini, Pak, ya, memang serba salah. Ada pekerjaan, ngeluh. Nggak ada pekerjaan, ngeluh, ya kan? Aduh, capek ngelamar sana sini, susah kali cari kerja. Dapat kerja, aduh capek kali kerjaan, gaji nggak cukup, nggak pas, ya kan? Itulah manusia. Allah katakan dalam ayat yang lain, khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta memiliki sifat suka berkeluh kesah, suka mengeluh, mudah galau, ya kan? Nggak punya anak, galau, berobat ke sana kemari, dikasih anak, aduh bandel kali, payah diatur, ya kan? Ini serba salah manusia itu, Pak. Kalau dia nggak pandai bersyukur. Nah, itu yang mau kita pahami. Makanya Allah katakan inna hadainahu sabila. Kami sudah arahkan kehidupan manusia itu kepada satu jalan yang lurus. Nah, ada yang mau dan ada yang menolak, nggak mau. Orang yang mau dengan jalan yang lurus tadi Allah katakan imma syakiron. Berarti dia orang yang bersyukur. Orang yang tidak mau berarti kebalikannya imma kafuron. Berarti dia kufur atau kafir. Nah, berarti kedua dalil ini cukup gamblang memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa kesyukuran itu adalah bagaimana sikap kita, ya, di dalam menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita, Pak. Jadi ketika kita makan misalkan, kapan kita dikatakan bersyukur atas makanan itu? Yang pertama, kita mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak melakukan mubadzir, pemborosan, ya kan? Dan berbagai macam contoh-contoh lainnya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Pak? Kita masih berbicara tentang syukur, ya. Sehingga dapat kita ambil pemahaman bahwa syukur itu nggak sama tadi dengan syukuran, Pak. Kalau syukur, setiap orang bisa dan wajib untuk melaksanakannya, ya kan? Dan dia nggak terikat oleh waktu. Tapi kalau syukuran,
Ya mungkin sekali sebulan ya. Atau pas ada acara-acara tertentu ya. Tapi kalau syukur setiap detik Pak, ya kan? Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita wajib untuk bersyukur. Artinya apa? Kita wajib menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu yang sering kita minta Pak dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi secara nggak langsung ya, ayat yang kita baca setiap hari di dalam sholat itu ya, memberikan sebuah kesadaran kepada kita memohon dan meminta kepada Allah supaya kita senantiasa tergolong ya menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mau menjalankan kehidupan ini di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Pak, ada pertanyaan? Cukup jelas? Baik, kita lanjut ya yang berikutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang syukur tadi Pak ya, berarti ada nikmat atau rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan dunia kita. Nah, mana nikmat itu? Kita hubungkan Quran surah Luqman ya. Surah ke-31 ayat 20. Bahwa secara umum Allah memberikan kepada kita dua nikmat Pak dalam kehidupan ini. Yang mana Allah sebut dengan istilah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah menyempurnakan untuk kalian wahai manusia nikmat-nikmatnya. Baik nikmat yang zahir, nikmat yang nampak, maupun nikmat yang batin ya. Nikmat yang tidak nampak, nikmat yang abstrak, nikmat yang tak terlihat. Nah jadi ini Pak, jadi kedua nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita itu harus kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah. Nah kita ambil salah satu contohnya nikmat zahir. Apa itu Pak? Ya nikmat harta, nampak dia Pak. Kita bekerja dikasih nafkah ya kan? Atau kita punya rumah, punya tanah, itu kan zahir, nampak barang. Kita punya kendaraan ya kan? Kita punya tabungan, kita punya berbagai macam aset, usaha, perdagangan ya kan? Kuda-kuda pilihan kalau dalam ayat yang lain, sawah, ladang, berbagai macam properti. Itu semuanya zahiratan, nikmat yang nampak, bisa kita lihat Pak. Nah Allah katakan gunakan itu untuk bersyukur kepada Allah. Berarti kalau kita ambil salah satu contohnya tadi, kita dikasih harta, berarti gimana caranya Pak supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Ya yunfikuna fi sabilillah. Kita habiskan atau kita belanjakan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bersyukur. Tapi kalau kita bekerja dapat harta ya, maaf katanya kita habiskan untuk judi ya, untuk hiburan malam, untuk mabuk-mabukan, untuk main perempuan, itu apa namanya Pak? Iya kufur. Jadi hukumnya begitu Pak. Kalau harta itu nikmat tadi kita pergunakan untuk hal yang positif sesuai dengan petunjuk Allah, berarti kita bersyukur. Tapi sebaliknya kalau harta tadi kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menentang Allah dan mendurhakai Allah, berarti kita termasuk golongan yang kufur. Nah ini dia. Nah kan sehingga ayat ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama Pak. Apakah selama ini nikmat yang Allah berikan sudah mendekatkan kita untuk menjadi orang yang bersyukur, atau malah kebalikannya? Nah ini dia. Bahkan Rasulullah SAW ya juga memberikan salah satu ungkapannya bahwa ada dua nikmat yang selama ini sering dilalaikan oleh manusia Pak. Banyak manusia yang tertipu dengan kedua nikmat ini. Apa kata Nabi? Nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat ya. Ada dua rezeki yang Allah berikan kepada manusia, yang banyak di antara manusia itu terlena, tertipu. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah berarti ini nikmat zahir atau batin Pak? Ya nikmat batin, kesehatan. Kenapa kesehatan itu nikmat batin? Karena memang nggak terlihat ya Pak. Ada orang punya badan tapi nggak sehat, fisiknya ada, tapi dia nggak mendapatkan nikmat itu. Bahkan secara umum ya biasanya dipengaruhi oleh faktor usia itu Pak, ya kan? Perlahan demi perlahan bertambah usia kita, nikmat itu dikurangi Pak, bahkan dicabut ya. Dulunya rambut kita masih kilat, menghitam ya kan, akhirnya berubah. Dulu kulit ketat ya kan, kencang, berotot, lama-lama mulai kendor, keriput. Itu kan dicabut nikmat itu Pak. Jadi Allah kasih nikmat zahir dan nikmat batin. Bahkan Allah kasih nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kelapangan dalam kehidupannya. Tapi kata Nabi banyak yang tertipu,
banyak yang lupa kepada Allah. Artinya apa? Banyak yang tidak mempergunakannya untuk bersyukur kepada Allah. Dikasih kesehatan, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, ya kan? Nggak mau baca Quran, nggak mau silaturahim, nggak mau berbakti kepada kedua orang tua. Ketika sakit, baru berangan-angan. Ya Allah, kalau aku sehat, aku mau ke masjid lah, aku mau ngaji, aku mau jumpa sama orang tua, ya kan? Kan begitu, Pak. Atau sebaliknya seorang anak, ya kan? Waktu dia lapang, nggak punya waktu sama orang tuanya, ya kan? Pas orang tuanya sakit, baru nyesal dia. Baru berandai-andai manusia itu. Nah, maka ini yang banyak terlupakan oleh manusia. Jadi sederhananya, ya, beberapa dalil ini memberikan sebuah renungan kepada kita, Pak. Apapun nikmat yang Allah berikan, yang nikmat tadi la tuhsuha kata Allah, bahkan tidak terhingga, tak terhitung, harus betul-betul kita maksimalkan untuk bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Dalam rangka untuk memuji dan berterima kasih kepada Allah. Kita balas budi lah sama Allah. Allah sudah baik sama kita, tentunya kita harus balas kebaikan itu. Yang tentunya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, Pak. Nah, ini dia. Jadi dapat kita ambil catatan tambahan, ya. Nikmat dari Allah dalam kehidupan ini ada dua, ya. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin, ya. Nikmat zahir tadi bisa kita sebut dengan istilah amwal lah, ya. Sedangkan nikmat batin itulah anfus, jiwa kita, diri kita. Allah kasih kesehatan, Allah kasih ilmu pengetahuan, Allah berikan kecerdasan, ya. Allah berikan tenaga, kemampuan, ya. Itu semua adalah nikmat secara batin, Pak. Makanya salah satu contoh, ya, orang-orang yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Pak, dikasih nikmat tapi dia takabur, tidak dia gunakan untuk bersyukur. Contohnya siapa? Qarun, ya kan? Allah beri dia kecerdasan untuk mencari harta, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di zaman, di masanya. Kalau istilah kita sekarang, ya, termasuk pengusaha, sukses lah dia, ya. Dia lupa, dia menganggap nikmat kecerdasan yang dia miliki adalah berasal dari dia sendiri, padahal itu adalah nikmat dari Allah yang harus dia gunakan untuk bersyukur. Baik, cukup jelas, Pak, sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada, ya? Kita lanjut poin yang berikutnya, yang kedua, kaidah, yakni landasan. Apa yang menjadi dasar, ya, bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu dalilnya, mari sama-sama kita perhatikan dan simak penjelasan Allah dalam Quran surah Luqman, ya. Surah ke-31 ayat ke-12. Yang menunjukkan, ya, bahwa kita semua manusia, kata Allah, wajib bersyukur. Jadi syukur ini hukumnya fardu ain. Kita semua, Pak, tanpa terkecuali. Silakan, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Cukup jelas, ya, bentuknya kalimat perintah, fi'il amar. Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi ayat ini secara spesifik bercerita tentang Luqman, Pak, ya. Salah satu orang yang soleh di masa dulu, orang yang beriman kepada Allah. Jadi ketika dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya yang telah mengeluarkannya tadi dari rahim ibunya, anishkur lillah, hendaklah mereka itu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan ketika manusia berterima kasih kepada Allah, sebenarnya dia berterima kasih kepada dirinya sendiri, Pak. Perhatikan kalimat Allah ini, luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik sama Allah, itu sebenarnya kita berbuat untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau kita nggak mau bersyukur, artinya apa itu, Pak? Kita peduli sama diri kita. Iya, berarti kita nggak peduli dengan kebaikan diri kita. Makanya waman kafara. Jadi kalau manusia nggak mau bersyukur, alias kufur, nggak tahu terima kasih sama Allah, ya, nggak mau balas budi, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka camkanlah, kata Allah, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi ini kalimat sindiran, Pak. Artinya manusia itu udah disuruh baik, nggak mau juga, ya Allah nggak akan jadi miskin, Allah nggak akan berkurang kemuliaannya. Makanya Allah katakan Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya kalau manusia itu nggak mau diatur dengan petunjuk Allah, Allah nggak akan rugi, Allah nggak akan jadi susah, Allah nggak akan jadi hina. Nah, ini dia. Karena ketika manusia menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah, itu semata-mata untuk kebaikan
manusia itu sendiri. Nah ini dia Pak. Makanya anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi jalankan hidupmu itu sesuai dengan petunjukku kata Allah. Itu untuk kebaikan. Tapi kalau kamu nggak peduli kata Allah, ya Allah nggak ada ruginya. Berarti kerugian itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya gak usah jauh-jauh kita contohkan dalam bekerja tadi Pak. Allah udah suruh, ya. Kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki, gunakan untuk bersyukur, ya kan? Dikasih nikmat tangan misalkan Pak, ya kan? Kita gunakan tangan itu untuk menyakiti dan menzolimi orang lain. Kira-kira apa dampaknya? Ya akan kembali kepada kita Pak, ya kan? Tapi kalau kita gunakan tangan ini untuk membantu orang, untuk berbagi, ya kan? Untuk meringankan urusan orang lain, ya, otomatis kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa, bahkan bisa jadi lebih. Nanti deh. Dikasih harta, kita gunakan untuk berjudi, ya kan? Siapa yang rugi Pak? Ya kita. Dikasih harta, digunakan untuk nyabu. Banyak begitu Pak. Untuk maksiat, untuk menzolimi orang. Akhirnya apa? Kerugian kembali kepada dirinya sendiri. Allah nggak rugi. Nanti dia. Jadi secara nggak langsung Allah ingin menyadarkan kembali manusia yang lupa itu tadi. Kenapa? Karena Allah udah bekali 3 tadi. Kasih mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dikasih telinga untuk mendengar. Dan dikasih hati untuk menyadari dan memahami dengan baik. Untuk apa nikmat yang Allah berikan tadi? Nah kemudian dalil yang kedua, surah Al-Fatihah ayat kedua. Ini sudah cukup hafal mungkin kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu ayat yang memberikan ungkapan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Yang artinya adalah segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehingga Pak, ayat yang kedua ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita, bukan hanya sekedar ucapan lisan Pak. Itu yang kita katakan tadi, ketika kita makan lah, biasanya kalau kenyang apa yang kita ucapkan Pak? Ya, Alhamdulillah, kan begitu Pak. Nah artinya dengan memahami ayat ini, ya, Alhamdulillah itu berarti ketika kita mengucapkannya, memberikan sebuah pemahaman dan kesadaran, makanan yang kita masuk, itu jelas dari mana dia kita dapatkan. Kemana kita salurkan. Terus untuk apa kita manfaatkan, kita pergunakan. Makanya agak aneh juga ada fenomena ya, maling dikejar-kejar sama massa, sembunyi nggak ketangkap, apa dia bilang Pak? Alhamdulillah. Nggak pas penempatannya. Memang dia berterima kasih sama Allah karena udah selamat, ya kan? Tapi antara ucapan dengan tindakan tidak selaras. Karena kalau alhamdulillah itu berarti otomatis perilakunya sesuai, perilakunya halal. Makanya nggak ada istilah harta korupsi, ya. Kemudian dia sedekahkan ke masjid. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sumbangannya. Nggak bisa begitu. Kalau itu nauzubillah jadinya. Karena yang disumbangkan harta yang subhat, ya kan? Harta yang haram. Nah, ini ya. Cukup jelas ya Pak? Jadi ini dalil yang menjadi pegangan bagi kita bahwa kita semua wajib bersyukur. Jadi syukur itu bukan sunnat muakkad, bukan dianjurkan, tapi diwajibkan. Anishkur lillah. Jadilah kalian hamba yang bersyukur. Kalau kalian mau bersyukur ya, maka itu untuk kebaikan kalian sendiri kata Allah. Tapi kalau kalian ingkar, kalian nggak tahu terima kasih kata Allah, tanggunglah resikonya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, tujuan ya atau fungsi kita bersyukur kepada Allah. Nah, artinya ketika kita sudah sama-sama paham tadi Pak ya, bahwa syukur itu adalah bagaimana upaya kita untuk menerima ajaran Allah itu dengan baik ya, mempergunakan pendengaran kita, penglihatan kita ya, dan hati kita untuk menyadari ayat-ayat Allah ya, untuk mau menerima hidayah Allah. Lalu apa tujuan yang mau kita dapatkan dengan bersyukur tadi? Ini yang Allah ungkap dalam ayat berikutnya, surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat 121. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya Pak. Salah satu tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran lil an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Ya, syakiran li an'amihi. Dia sebagai seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah, kemudian ijtabahu. Allah telah memilihnya. Wa hadahu, lalu kemudian menunjukinya ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, berarti kita bersyukur itu untuk apa, Pak? Apa kira-kira Ferdi?
kita ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Artinya supaya kehidupan kita terarah, Pak, nggak belok, nggak nyimpang, ya kan? Perintahkan Allah bekerja, ya kan? Carilah pekerjaan yang halal. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita terarah, nggak tersesat kita, Pak. Berumah tangga diperintahkan oleh Allah agar kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai suami istri. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita lurus, nggak bengkok dia. Banyak kan hari ini bengkok, Pak. Ya kan? Baru sebulan bengkok. Kasus perselingkuhan lah, KDRT lah, ya kan? Bahkan pembunuhan pun ada, Pak. Ya kan? Kemarin kasusnya suami membakar istri, Pak. Bayangin coba. Lupa dengan ijab kabul di awal, ya kan? Ijab kabul awal kan luar biasa romantisnya itu, Pak, ya kan? Tapi ternyata karena tidak bersyukur ya dengan proses perjalanan kehidupan rumah tangga itu, akhirnya dia menyimpang, membelok. Dan ini bisa terjadi dalam beberapa aspek kehidupan manusia, Pak. Baik dari skala terkecil sampai skala yang jauh lebih besar. Kalau dalam skala terkecil tadi, itu yang kita katakan. Berarti ada suami yang nggak bersyukur, ada istri yang nggak bersyukur, ada anak yang nggak bersyukur, ada orang tua yang nggak bersyukur, ada camat yang nggak bersyukur, ya kan? Ada bupati yang nggak bersyukur, makanya banyak yang OTT, ya kan? Nah, itulah salah satu contoh bupati yang nggak bersyukur. Dikasih jabatan, dikasih gaji yang besar, ya, tapi dia gunakan untuk melakukan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya macamnya. Dijadikan penguasa, ya, diberikan amanah oleh masyarakat, nggak bersyukur. Nah, ini deh, Pak. Jadi syukur itu yang pertama, Allah ingin mengarahkan kehidupan kita supaya terarah, supaya berada di atas jalan yang lurus. Ini. Ya, gue usah jauh-jauh lah, Pak. Kayak kita aja misalkan di perjalanan, ya, kalau kita cerita jalan secara fisik, kita milih jalan yang lurus atau bengkok, Pak? Yang lurus, ya kan? Karena jalan lurus itu jalan yang mudah. Kan itu logika sederhana, Pak. Jadi Allah ingin kehidupan kita ini mudah dengan bersyukur itu. Kenapa kita disuruh untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang lain, untuk meringankan beban orang lain? Ya supaya kehidupan kita mudah. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, siapa saja yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi hukumnya begitu, Pak. Sebaliknya kalau kita sering mempersulit, siap-siaplah dipersulit kita. Cuma uniknya di masyarakat kita ada pula ungkapan itu. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan agak aneh mindset ini, Pak. Iya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nggak enak. Ada kepentingan sesaat. Nah, ini dia. Nah, lalu apa tujuan yang berikutnya dengan kita bersyukur kepada Allah? Yakni Allah ingin menyelamatkan kita dari azab yang pedih, Pak. Quran surah An-Nisa, ya. Surah keempat ayat 147. Jadi Allah katakan Allah tidak akan mungkin mengajab manusia, ya, kalau manusia itu betul-betul mau bersyukur kepada Allah. Baik, mari kita perhatikan dan simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian, tidak akan membuat kehidupan kalian menjadi sulit, menjadi kacau balau, ya, kalau kalian itu betul-betul mau bersyukur, ya. Berarti tujuan kita bersyukur apa, Pak? Ya kebalikannya, supaya kehidupan kita selamat, kan itu, Pak? Kebalikan azab kan selamat. Makanya kayak kita lah, ya, secara spontan kan biasanya begitu, Pak. Kalau ada masalah, ya kan, apalagi udah berat kali masalah itu, apa yang kita bilang, Pak? Ajab kali ya. Ada. Jadi Allah ingin membebaskan kita dari azab yang pedih itu, Pak. Jadi kalau kita suka menipu di pekerjaan, ya kan, suka mengambil hak orang lain, suka menzalimi, nah itu secara nggak langsung akan mengazab diri kita sendiri, Pak. Akan mempersulit kehidupan dunia kita itu. Hukumnya begitu kata Allah. Ma yaf'alullahu bikum in syakartum. Allah tidak akan membuat kehidupan kalian menjadi rumit. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian itu mau berada di atas jalan yang lurus tadi. Dan inilah metode yang diamalkan oleh semua para nabi sejak dulu, Pak. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, ya, perintahnya sama, mengajak manusia untuk bersyukur. Supaya apa? Supaya manusia bisa terbebas dari azab, Pak. Berbagai macam kesulitan hidup. Ya gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita sadari realita kehidupan kita hari ini, Pak.
Kira-kira macam mana, Pak? Azab atau rahmat? Iya kan? Semua serba sulit, ya. Serba susah. Nah, ya. Bahkan serba nggak aman, ya kan, Pak? Apalagi kalau kita lihat kejadian-kejadian berita, ya kan? Berbagai macam kasus kejahatan meningkat, ya kan? Sepeda motor hilang, rumah digondol maling, ya kan? Kan ajab itu, Pak. Sampai Ferdi pagarnya aja jalan, Pak. Ferdinya ngaji, ya, pagarnya jalan, diambil orang, kan ajab itu. Nah, itu dinamika yang kita hadapi hari ini, Pak. Menunjukkan bahwa banyak di antara manusia itu yang nggak pandai bersyukur, kata Allah. Dikasih nikmat hidup, dikasih nyawa, ya kan? Dikasih kemampuan, keahlian oleh Allah, ya. Harta benda, tapi semuanya tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Akhirnya apa? Ya, bukan kehidupan yang lurus didapatkan. Yang terjadi adalah berbagai macam penyimpangan dan kerusakan. Makanya dalam ayat yang lain, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah merajalela, telah berbunculan berbagai macam kerusakan baik di darat dan di laut akibat ulah manusia. Kenapa? Karena nggak mau bersyukur. Dikasih kekayaan alam, ya. Dikasih barang tambang, ya kan? Dikasih berbagai macam lahan yang subur, ya kan? Tapi tidak dipergunakan dengan benar, malah berlaku serakah, rakus, ya kan? Akhirnya muncullah salah satu kasusnya lumpur Lapindo, ya kan? Gara-gara apa tuh, Pak? Iya, gara-gara kesembronoan dan keserakahan manusia. Jadi kurang pandai bersyukur. Nah, jadi ini beberapa dalil, ya, yang memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa tujuan kita bersyukur adalah supaya kehidupan kita terarah dan terbebas dari azab, ya, atau kehidupan kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi goalnya jelas, Pak. Targetnya jelas. Jadi kita menjadi hamba yang bersyukur itu untuk apa? Kan begitu. Kita berbuat baik, kita menegakkan sholat, kita hadir di majelis taklim, kita ngaji, kita membaca Al-Quran, kita silaturahmi, ya, kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, kita bermuamalah dengan masyarakat, kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Untuk apa semua itu? Ya. Sederhananya supaya kehidupan kita selamat, Pak. Nah, yang buat kita nggak selamat kan itu, Pak. Ketika kita melakukan sebaliknya, ya kan? Allah nyuruh kita saling bersatu padu, ya kan? Saling tolong menolong, ya kan? Kita malah saling cuek, saling apatis, Saling sikut menyikut. ya, saling sikut menyikut. Nah, ini untunglah udah selesai pilpres, ya kan? Mudah-mudahan akur lah ini. Kembalilah ke sila ketiga, ya kan? Persatuan Indonesia. Karena hampir tiap pemilihan kita perhatikan masyarakat selalu begaduh, Pak, ya kan? Padahal kawan itu di atas sana udah Tangan-tangan. santai aja deh kan. Kita yang di bawah ribut. Kan ini paradigma yang harus kita benahi kembali, Pak. Supaya apa ya? Supaya kehidupan kita selamat. Minimal kalaupun kita nggak bisa cerita dalam konteks yang luas, diri kita dan keluarga kita selamat, Pak, ya kan? Karena kan terkadang ngajak orang selamat ini agak payah juga, ya kan? Apalagi zaman sekarang. Kalau kita nasihati orang, ngajak orang kebaikan, ya kan? Dibilang sok paten lah, sok alim lah, muna lah, ya kan? Macam-macam, Pak. Itulah tantangan kita tuh, Pak, dalam bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mental kita nggak kuat, udah pasti terombang-ambing, Pak. Maka terkadang kalau mentalnya kurang, keimanannya lemah, mau bertobat pun ragu-ragu tuh, Pak. Aduh, mau ke masjid nanti dibilang buang tabiat, nggak jadilah ke masjid. Nah, itulah manusia itu, Pak. Maka bersyukurlah kita, ya kan, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk poin yang keempat, thariqah. Bagaimana metode atau cara kita dalam bersyukur, Pak? Karena kita udah paham syukur itu apa, ya. Kemudian tujuannya kemana? Tentu secara otomatis cara untuk bersyukur itu nggak jauh-jauh dari aturan Allah itu. Makanya Allah katakan dalam ayat berikutnya, surah Az-Zumar, ya. Surah ke-39, ayat ke-66. Bagaimana cara yang benar dalam bersyukur kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walillaha fa'bud waqum minasyakirin. Karena itu hendaklah Allah saja engkau sembah dan hendak engkau termasuk orang yang bersyukur. Ya, cukup jelas ayatnya, Pak. Balillaha fa'bud waqum minasyakirin. Maka beribadalah kamu kepada Allah.
Hendaklah cuma Allah yang kamu sembah. Hendaklah cuma Allah yang kamu taati. Wakum minasyakirin. Dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Ya. Berarti bagaimana cara bersyukur itu, Pak? Ya beribadah. Nggak ada yang lain. Nah. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi apakah kita termasuk orang yang bersyukur, ya tinggal lihat aja. Taat nggak kita sama Allah? Beribadah nggak kita kepada Allah? Diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis. Ternyata kita enggan. Nggak hadir tanpa ujur misalkan. Itu termasuk bersyukur nggak, Pak? Kufur berarti, iya kan? Dikasih kesehatan tapi karena malas, udahlah, masa ngaji lah, iya kan? Apalagi kalau udah kena kesibukan dunia, ya Pak Ian ya? Banyak pula proyek di luar sana, iya kan? Lupa kita bersyukur, Pak. Makanya Allah katakan fa'bud, taatlah kepada Allah, jalankan perintah Allah itu, maka itulah cara kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Jadi nggak ada cara lain, Pak, selain melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ketika kita taat kepada Allah, ketika kita menjaga atau istiqomah menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya, dan melakukan berbagai macam kebaikan, berarti di dalam pandangan Allah atau di sisi Allah kita itu sudah termasuk hamba yang bersyukur. Jadi kita sendiri bisa bercermin, Pak, bisa menilai. Iya. Jadi secara nggak langsung nih kaji diri ini, ya kan? Kita bersyukur nggak sama Allah? Dikasih mata, nah, bersyukur nggak? Jangan mata itu digunakan untuk yang melihat aib orang. Makanya kan sampai ada istilah pepatah, ya kan? Apa itu, Pak? Gajah. Ya gajah di seberang. Gajah di pelupuk mata. Nggak nampak. Itulah kalau mata-mata orang yang nggak bersyukur itu. Ya kan? Kalau aib orang yang kecil nampak kali coba. Aib dia yang besar nggak terlihat. Itu mata-mata nggak bersyukur itu. Karena kalau mata yang bersyukur itu dia akan melihat aib dia, dan dia tidak akan menceritakan aib orang. Kan itu yang Allah katakan. Ijtanibu katsiran minaz-zon, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, dan jangan kamu mencari-cari aib orang, apalagi menceritakannya. Tapi kalau itu kita lakukan, berarti salah satu tanda kita kufur kepada Allah. Bahkan hari ini yang namanya ghibah itu udah jadi budaya, Pak. Gosip lah bahasa kita, ya kan. Jadi bisnis dia malah, ya kan, berkembang di sosial media. Ya. Artinya kekafiran itu jadi budaya, Pak, jadi bisnis. Nih. Jadi manusia ini memang diajak untuk tidak bersyukur kepada Allah dengan mempertontonkan aib-aib itu. Makanya wajar banyak hari ini masyarakat awam nggak percaya sama ustadz, Pak, ya kan, sama kiai. Alah, percuma juga santren, ya kan, menyala juga. Bukan berarti kita mau membenarkan itu, Pak, tidak. Artinya itulah akibat kebablasan tadi, ya kan? Aib dari mulut ke mulut, ya kan? Akhirnya hilang kepercayaan manusia untuk betul-betul menjalankan kehidupan ini dengan positif, ya kan? Karena kan yang namanya pesantren itu kan identik dengan tempat yang aman itu, Pak, ya kan? Aman secara zahir, aman secara batin. Tapi hari ini mana lagi tempat yang aman? Coba lah. Sekelas pesantren saja sudah tercemar nama baiknya. Nah, jadi ini, Pak. Jadi Allah memberikan sebuah isyarat kepada kita, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, fa'budullaha. Jalankanlah ketentuan Allah. Jadi kalau kita mau menjadi keluarga atau rumah tangga yang bersyukur, ya laksanakan hak dan kewajiban kita, Pak, di rumah. Suami memberi nafkah baik secara lahir ataupun batin, istri melayani suaminya, mengurus domestik dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang anak kapan dia dikatakan bersyukur? Kalau dia birrul walidain, betul-betul memaksimalkan baktinya kepada orang tua, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita lihat mulai hilang, Pak, dalam kehidupan masyarakat kita. Tengoklah seorang anak kalau udah sukses, gimana nasib orang tua, Pak? Makanya sampai ada ungkapan seorang ibu bisa mengurus 7 orang anak, tapi 1 orang anak belum tentu bisa ngurus. Itu luar biasanya manusia itu kan. Ya 10 bahkan kesebelasan, ya kan. Ini orang tuanya 1 nggak turun sama dia. Itu ditaruh Busera, ditaruh panti asuhan, panti jompo.
Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu, Pak, ya, itu tingkatan kedua, ya, dari perintah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Beribadah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu saking luar biasanya tuh, Pak. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Level kedua setelah larangan syirik itu, Pak. Dari sekian banyak perintah, cuma itu yang selalu digandengkan. Bahkan dalam ayat yang lain, washkuru lillah wali walidaika. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bayang itu, Pak. Disejajarkan dia kalimat itu, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau seorang anak bersyukur kepada Allah, otomatis dia bersyukur kepada ayah maknya. Kan begitu, Pak. Makanya mustahil kalau ada anak rajin sholat tapi mentiku sama orang tua. Mustahil itu. Rajin ibadah, pergi haji, pergi umroh tapi orang tuanya telantar misalnya. Gawat, Pak. Itu zaman sekarang banyak jadi. Hah? Zaman sekarang banyak kayak gitu. Iya, iya. Banyak anak memang nggak sanggup, Pak. Berat itu memang. Makanya sampai Umar bin Khattab sendiri pernah memberikan sebuah statement yang cukup berkesan, Pak. Seorang ibu membesarkan anaknya, apa yang diharapkan, Pak? Anaknya bisa tumbuh besar, sukses, masa depannya bagus. Tapi sebaliknya, kalau seorang anak merawat ibunya, apa yang dia tunggu, Pak? Mati. Iya, nunggu mati, ya kan? Orang tua nunggu kita hidup ini, nunggu besar, sukses, ya kan? Tapi kalau anak sebaliknya, kapan lamuan? Makanya sampai Nabi menasihatkan, orang tua itu adalah pintu tengah surga. Kalian boleh menyia-nyiakannya, boleh juga menjaganya. Jadi kalau artinya kita berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada keduanya, artinya kita menjaga pintu surga itu. Artinya menjaga keselamatan kita, Pak, ya kan? Sebaliknya kalau kita abaikan, ya kita telantarkan, artinya kita mengabaikan keselamatan hidup kita. Bahkan sampai ada sebuah mindset di masyarakat kita, selama anak itu mau menjaga baktinya kepada orang tuanya, maka otomatis rezekinya akan mudah aja tuh, Pak. Kan begitu biasanya. Persepsi yang berkembang di masyarakat itu. Makanya agak heran juga banyak kasus ya, bahkan kemarin terjadi seorang anak menggugat, ya kan? Menggugat orang tuanya, Pak, ke pengadilan. Bayangin, gimana itu? Sedangkan membalas jasa orang tua aja kita nggak mampu. Ini orang tuanya digugat. Bahkan di Tembung kejadian kemarin kan, orang tuanya ditanamnya, Pak, dibunuh, ditanamnya. Di mana itu kejadian? Batang Kuis atau Tembung? Yang viral itu? Mandala ya? Gara-gara rokok katanya, ya kan? Kan luar biasa itu. Itulah manusia itu kalau sudah lemah dia, Pak, kesadarannya itu. Di pengadilan nggak ada pemahamannya sedikit pun terhadap ajaran Allah itu. Wajar, jadi nggak lurus kehidupannya, nyimpang, membelok. Bahkan acak adut dia, ya kan? Amburadul kehidupannya jadinya. Oke, baik ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa teknis atau cara kita dalam bersyukur kepada Allah itu adalah dengan beribadah, ya. Dengan atiullah wa atiur rasul, ya. Dengan menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu saja rumusannya, Pak. Jadi kalau kita betul-betul istiqomah dalam kehidupan dunia ini, ya, sampai kita mati, ya, menjaga perilaku kita sesuai dengan petunjuk Allah, berarti kita tergolong orang yang bersyukur. Masalah komentar orang, ya, respon orang lain, itu nggak jadi patokan, Pak. Terkadang kan itu yang buat kita nggak kuat, Pak, untuk bersyukurin, ya kan? Iya. Mental kita lemah. Alah, ngapain lah? Alah, nggak usah soalim lah. Goyang itu, Pak, ya kan? Udah gini, berarti ngaji. Ngaji apa itu? Hujan-hujan pun ngaji. Mesti kali ngaji ke Tembung jauh-jauh. Mental, Pak. Masih mending, Pak, ke Tembung, ya kan? Para sahabat kemana, Pak, ngaji? Luar biasa, ya kan? Sembunyi-sembunyi pun ngajinya. Jangan sampai ketahuan sama bala tentara Quraisy itu. Kalau nggak dibunuh, ya kan? Awalnya memang membunuh, Pak. Nggak ada. Lempang, mau pergi ngaji ada kuda besi, ya kan? Hujan ada mantel. Udah mudah, Pak. Artinya nikmatnya sudah jauh lebih banyak, Allah fasilitasi. Mau buat alasan juga nggak beribadah, kan gawat. Bilal bin Rabah saja, Pak, kalau kita bicara nikmat fasilitas hidup, gimana, Pak? Kalah jauh, Pak, sama kita sekarang, ya kan? Udah pakai Android, ya kan? Mau izin cukup WA saja, start izin nggak ada, ya kan? Bilal bin Rabah mana bisa?
bahkan sampai mau mati dia, ya, ditindas, diintimidasi, ya, dia tetap katakan ahadun ahad. Dia tetap konsisten dengan prinsip dia, Bang. Ya kan? Luar biasa itu, Bang. Kau pilih mana? Kau pilih mati atau tinggalkan itu Muhammad? Kata Abu Jahal, ahadun ahad. Aku pilih tetap dengan prinsip. Ya kan? Bayangin, Pak, nyawa taruhannya. Ya. Kita tantangan kita belum sampai di situ. Masih angin sepoi-sepoi, ya kan? Hujan gerimis, kesibukan kerja, ya kan? Udah loyo, udah leto, ya kan? Mau masuk surga pula itu. Kan gawat ini, Pak. Nah, ini. Jadi ini yang harus kita renungi dan sadari, Pak. Karena memang bersyukur itu pasti ada tantangannya. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain pernah kita ungkap juga, apakah kamu menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, sedangkan kamu tidak diuji, Pak? Betul nggak kita bersyukur kepada Allah? Atau cuma sekedar ucapan saja, sekedar lip service saja kata Allah? Nah, ini dia. Jadi dapat kita ambil catatan tambahan ya, bahwa bersyukur itu dapat kita wujudkan ya dalam bentuk pikiran, ucapan maupun tindakan, Pak. Nah, ini dia. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang pikirannya akan senantiasa positif, Pak. Memandang kehidupan ini. Dia akan melihat segala sesuatunya ya yang memberikan pengajaran bagi kehidupannya. Ucapannya positif ya. Makanya ada istilah di masyarakat kita piktor, Pak, ya kan? Pikiran kotor. Berarti nggak bersyukur itu. Dikasih pikiran, nggak dia jernihkan. Dia melihat persoalan itu dengan kotor, dengan buruk. Dan begitu juga dengan berbagai macam tindakan. Jadi ketika kita menolong orang, berarti kita bersyukur, Pak. Ketika kita ngasih pinjaman untuk orang yang membutuhkan hutang piutang misalnya, karena ada kesulitan itu, berarti kita bersyukur. Kita membantu tetangga, meringankan urusan tetangga, ya, melapangkan persoalannya. Ya. Ketika kita dalam bermuamalah, senantiasa mencari jalan yang positif, ya kan, bermusyawarah, berarti itu semua adalah bagian dari bersyukur. Nah, baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Bagaimana langkah ya, atau tahapan di dalam bersyukur tadi? Kalau kita sudah sama-sama paham bahwa cara bersyukur adalah dengan beribadah, berarti bagaimana proses syukur itu? Nah, ini dia. Kita masuk poin yang kelima, khutwah ya, atau tahapan di dalam kita bersyukur kepada Allah. Surah An-Naml ya, surah ke-27 ayat ke-19. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengatakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Iya. Jadi ayat ini cukup jelas ya, memberikan gambaran bagaimana tahapan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur itu, Pak. Jadi yang pertama Allah katakan an'amta alaihim, an'amta alaika, ya kan? Allah berikan nikmat kepada manusia. Artinya apa? Kita dapat rezeki dari Allah, Pak. Dikasih fasilitas hidup, ya. Dikasih kehidupan, dikasih kesehatan tadi, waktu luang, ya. Nah, lalu apa kata Allah? Washkuru. Kita pergunakan untuk bersyukur. Ya, terima kasihlah kita sama Allah. Balas budi. Kita hargai nikmat yang Allah berikan itu. Jangan kita sia-siakan. Dikasih nikmat sehat misalkan, kita gunakan untuk maksiat, kan nggak pandai berarti menghargai nikmat itu. Nah, lalu ketika kita sudah berupaya untuk menghargai tadi, maka kita follow up, kita tindak lanjuti dengan bentuk wa'amilus sholihat, melakukan berbagai macam kebajikan, tindakan-tindakan yang positif, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi berbagai macam amal soleh. Itu yang kita contohkan tadi. Ketika kita diberikan pekerjaan, ya, dengan skill atau kemampuan yang kita miliki, ya kita gunakan pekerjaan itu untuk ya melestarikan amal soleh. Ya. Jadi pedagang misalkan, jadilah pedagang yang soleh. Jadi petani, jadilah petani yang soleh. Jadi tukang bengkel, teknisi, jadilah teknisi yang soleh, jangan teknisi yang ngakal-ngakali, ya kan? Nah, ini karena ditengoknya konsumennya nggak paham, setel-setel dikit gope, ya kan? Padahal nggak ada yang rusak. Nah, itu bukan teknisi yang bersyukur namanya. Teknisi yang ngakal-ngakalin.
Jadi bersyukur, tindak lanjutnya apa? Amal soleh kata Allah. Kebajikan, perbuatan atau pekerjaan yang positif Pak. Dan itu otomatis itu Pak. Kalau manusia balas budi sama Allah, dia menyadari akan besarnya nikmat yang Allah berikan, maka secara otomatis dia akan gunakan nikmat tadi untuk di jalan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bukan malah merugikan dan menzalimi orang. Dikasih kecerdasan misalkan, dia akan transfer kecerdasan itu Pak untuk memberikan manfaat. Kalau sekarang kan enggak. Makin pintar orang hukum Pak. Gimana? Makin diolahnya Pak. Dia kan tahu dia ngolahnya gimana. Berarti nikmat tadi enggak menjadi rahmat bagi dia. Membawa mafsadat, kerusakan jadinya. Jadi wajar Pak, banyak kita lihat dan saksikan ketimpangan hukum hari ini, iya kan? Makanya kalau istilah almarhum Jainuddin MD itu mafioso. Banyak mafia Pak. Ya jual beli hukum. Pokoknya cocok transaksinya bisa lah itu. Iya kan? Apa yang nggak bisa dibuat hari ini Pak? Nah selanjutnya apa? Wa adkhilni bi rahmatik, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu. Ya. Berarti ini maksudnya adalah jannah Pak. Masukkan aku ke surga. Ya. Jadi bersyukur ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk amal soleh, maka amal soleh itulah yang akan mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah, kepada kebahagiaan, ya, kepada kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Kan memang itu Pak, cita-cita manusia Pak, ya kan? Hidup bahagia, mati masuk surga, kan itu kalau ditanya. Nah Allah udah kasihkan petunjuk yang ini, langkahnya, prosesnya begini. Kalau mau masuk surga itu dapat nikmat apapun itu, baik secara zahir maupun secara batin, bersyukur kata Allah. Artinya apa? Manfaatkan nikmat itu dengan baik. Bagaimana caranya? Wa amilus sholihat. Gunakan untuk beribadah. Dikasih rumah misalkan, ya gunakan untuk hal yang positif. Kayak gini kan, untuk tempat kajian ya, untuk memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan yang positif, punya kendaraan untuk pergi ngaji, ya kan, untuk nolong orang, ya. Untuk hal-hal yang positif. Wa amilus sholihat. Akhirnya apa? Adkhilni bi rahmati. Semua itulah yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cukup jelas ya. Kurang lebih kira-kira begitu, Pak. Proses atau tahapan ya di dalam kita bersyukur kepada Allah itu. Jadi jelas dia. Finishnya itu kemana? Jadi sederhananya kita bersyukur kepada Allah supaya kita masuk surga. Supaya kita bisa mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Supaya kehidupan ini bisa rahmatan lil alamin, Pak. Bisa menjadi rahmat. Nah, sebagai penutup ya, kita masuk poin yang terakhir, khulasah, ya, ini kesimpulan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi syukur ini ya? Ya, ini dalilnya Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-7. Dan ini ayat yang sudah cukup populer, Pak. Disampaikan oleh para ustadz dan mubaligh. Bahwa kalau kita bersyukur, nikmat akan bertambah. Tapi kalau kita kufur, yang kita dapatkan bukan malah nikmat, tapi sebaliknya azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian benar-benar mau bersyukur kepada aku, kata Allah, pasti akan aku tambahkan, akan aku tingkatkan. Artinya nikmat tadi, Pak, ya, akan membawa ke kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kita dikasih harta misalkan, ketika harta itu kita pergunakan ya untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih berlipat ganda, kata Allah. Artinya membuka potensi kehidupan yang jauh lebih baik, Pak, untuk ke depannya. Tapi sebaliknya kalau kita ingkar kepada Allah, tidak kita pergunakan nikmat tadi dengan baik, akhirnya hanya akan mendatangkan malah ya mara bahaya, malapetaka, bencana. Makanya wajar, Pak, ada beberapa kasus ya, orang kaya tapi hidupnya nggak tenang, ya kan? Berarti nikmatnya jadi apa, Pak? Ya jadi ajab, ya kan? Bukan malah mendatangkan barokah. Anaknya sukses-sukses semua, ya kan? Jadi, ya. Tapi hidupnya hampa, ya kan? Karena lebaran nggak ada yang datang misalnya, nggak peduli sama orang tuanya, sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Bahkan sampai almarhum Presiden kita B.J. Habibie ketika diwawancara begitu, Pak. Ya kan? Kalau misalkan waktu bisa diulang, ya, dia lebih memilih untuk mendidik anak-anaknya kepada agama
Ya. Kenapa? Karena memang cuma ajaran Allah itulah yang bisa mengantarkan kehidupan kita kepada keberkahan. Ya. Karena sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan dunia ini kan bukan sekedar kuantitas, Pak. Bukan jumlah, ya kan. Banyak pun harta kita, ya kan. Kalau nggak sesuai dia dengan maunya Allah itu, Pak. Kalau di istilah masyarakat, uang hantu dimakan setan, ya kan? Nggak tenang juga itu, Pak. Habis pasti gitu aja, ya kan. Udah populer istilah itu, Pak. Uang hantu dimakan setan, padahal uangnya dari dia itu, ya. Bukan dari hantu. Tapi cara dia dalam mencari uang itu yang nggak jelas. Akhirnya apa yang mendatangkan azab? Walaupun punya banyak harta, ya, rumah tangganya kacau, ya kan, anak-anaknya nyabu, kehidupannya rusak, ya, bisnisnya hancur, ya. Jadi nggak membawa keberkahan dia. Tapi kalau dia bersyukur, ya, pandai menggunakan nikmat itu sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, la azidannakum, bertambah dia, Pak, nikmat itu. Arti bertambah itu apa? Sama dengan barokah dia. Makanya para ulama mendefinisikan berkah itu ziyadatul khair. Yang dikatakan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, Pak. Punya anak, anaknya jadi soleha, ya kan? Anak yang soleh, itu barokah, Pak, ya kan? Banyak anak tapi kalau mentiku kurang ajar, itu berkah atau apa, Pak? Ajab, ya kan? Nah, ini diperkuat, ya, oleh Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk di suatu negeri, masyarakat di suatu lingkungan, kata Allah, mau beriman dan bertakwa alias bersyukur kepada Allah, Allah akan bukakan berbagai macam keberkahan. Artinya berbagai macam kebaikan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, tapi sayangnya mereka durhaka, ingkar kepadaku, tidak mensyukuri nikmatku tadi. Apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kehidupan mereka ditimpa malapetaka, bencana. Itu kita contohkan, Pak. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, Pak. Kurang banyak apa nikmat di negeri kita ini, Pak? Dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Sabang gas, Merauke emas, ya kan? Belum timahnya lagi yang populer kemarin, viral, 271 T, ya kan? Itu masih kekayaan yang di bawah tanah, Pak. Belum di atas tanahnya, ya kan? Rempah-rempah, kopi, teh, kebun, hutan, ya kan? Kurang kaya apa kita nikmat, Pak? Tapi apa? La azidannakum, nggak terjadi, Pak, barokah itu. Makanya sampai ada ungkapan ulama, nasib umat Islam itu seperti anak ayam mati di lumbung padi, ya kan? Jadi walaupun kekayaan alam melimpah, tapi hidup serba susah. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang berlimpah tadi tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, tapi untuk memperturutkan hawa nafsunya, untuk keserakahannya atas kehidupan dunia itu. Sehingga yang terjadi apa? Azab, ya kan? Bencana di mana-mana. Bencana apa yang nggak ada di Indonesia, Pak? Hampir semua bencana ada, ya kan? Mulai dari bencana alam sampai bencana sosial, ya kan? Begal itu bencana nggak tuh, Pak? Bencana, bukan bencana alam itu, bencana sosial itu, ya kan? Baru parkir bentar udah hilang. Mau ngadu tambah hilang awak. Makanya kalau manusia mau bersyukur, ya, nikmat tadi akan menjadi barokah. Artinya bertambah-tambah dia, Pak, kebaikan dari nikmat tadi. Tapi sebaliknya kalau manusia itu kufur, tidak mau mempergunakan nikmat tadi sesuai dengan petunjuk Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka bersiap-siaplah, ya, akan datang yang namanya malah petaka atau bencana. Nah, baik. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kesimpulannya bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat akan menjadi barokah, ya, atau rahmat. Sebaliknya kalau kita kufur, maka malah akan menjadi azab, ya. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan wawasan dan pemahaman bagi kita bersama, sehingga kita bisa senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.